ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, tak serasi suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Sar FM di Jalan MD Lama Penyambungan, Siang Madinah Siang. Senang rasanya sahabat Sar FM, Ika Rodiah Putri dapat kembali hadir menemani aktivitas siang kamu. Dimana siang ini sahabat Sar FM kita berbeda ya dengan siang-siang sebelumnya, karena hari ini spesial. Kita kedatangan tamu nih, karena biasanya kita mendengarkan 100% lagu enak ya dari jam 2 sampai jam 3. Tapi kali ini 1 jamnya kita akan dengerin talk show interaktif bersama KP ya, Penyambungan. Dan di sini telah hadir ada Bang Abdul dan Kak Fania atau Vina. Mohon maaf kita tiba-tiba ngeblank ya sahabat Sar FM karena grogi banget nih. Di sini ada 2 tamu cantik dan ganteng, bikin kita grogi. Jadi langsung aja ya Sobat Sar FM, Kak Vina dan Kak Abdul, hari ini kita nih bakal ngomongin apa nih? Aku jadi grogi gitu ya di siang hari ini, padahal baru makan, mungkin efek nasi bikin lemot. Mohon maaf ya kalau gitu. Halo Kak Abdul ya. Ya Kak, makasih. Ya. Jadi hari ini kita mau membahas terkait dengan undang-undang yang baru ya. Undang-undang yang baru terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan yang baru saja diundangkan di Oktober 2021. Nah, dan ini pun udah banyak bertanya-tanya dari kawan pajak ataupun masyarakat umum lah. Makanya kita ingin mengadakan talk show biar teman-teman pajak yang ada di rumah bisa mendengarkan kita dan mengetahui apa yang baru gitu kan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya Sahabat Sar FM tentang undang-undang nih, biar Sahabat Sar FM juga mengetahui banyak nih informasi-informasi terbaru mengenai undang-undang perpajakan. Jadi apa sih Kak tujuan dari pemerintah menerbitkan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini? Ya Kak, jadi untuk tujuan harmonisasi peraturan perpajakan ini setidaknya ada 5 lah intinya gitu. Yang pertama itu untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Itu udah pasti ya, sejak Covid kan perlu dipercepatin pemulihan perekonomian gitu. Jadi yang kedua itu mengoptimalkan penerimaan negara. Nanti udah dibagi juga nanti kayak mana cara untuk penerimaan negara itu lebih optimal gitu. Terus ada juga mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, karena masih banyak gitu hal-hal yang belum diatur gitu Kak. Jadi ada juga untuk melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak gitu. Jadi ada nanti beberapa pajak yang baru gitu Kak, diperluas gitu. Jadi yang kelima yaitu meningkatkan kepatuhan sukarela. Nah ini ada juga nanti program dari kantor pajak terkait dengan pengungkapan sukarela ya. Terus mengenai dengan pemberlakuannya undang-undang ini, nah kan ada klasternya Kak. Ada beberapa klaster undang-undang pajak nih. Yang pertama itu terkait dengan pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini nanti baru berlaku sejak tahun 2022. Nah, kalau untuk pajak pertambahan nilai itu berlaku sejak 1 April 2022. Sedangkan untuk ketentuan umum perpajakan itu dimulai saat diundangkan gitu. Udah Oktober kemarin tuh sejak diundangkan sudah bisa diberlakukan gitu. Terus ada program pengungkapan sukarela itu berlaku sejak 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Dan ada pajak yang baru gitu, pajak karbon nanti. Itu berlaku sejak 1 April 2022. Dan perubahan undang-undang cukai itu berlaku juga sejak diundangkan, sejak Oktober gitu. Nah itu tadi beberapa banyak yang berubah ya. Jadi dari aturan ini dalam undang-undang HPP ini apa aja sih yang diaturkan itu? Ya Kak, mungkin kita bahas yang sedikit lebih umum ya. Ketentuan umum perpajakannya gitu. Ada beberapa ketentuan yang sudah diperbaharui. Contohnya nih Kak, terkait dengan NIK. NIK nomor induk kependudukan. Itu kan yang tertera di KTP kan.
Jadi nanti NIK itu akan menjadi basis datanya pajak. Jadi kalau seandainya orang itu udah ada NIK-nya, kemungkinan besar, tapi belum ada peraturan terkait dengan petunjuk teknisnya gitu, akan dijadikan sebagai kartu NPWP nanti NIK itu. Soalnya kan negara kita juga memiliki cita-cita gitu untuk menjadikan satu kartu aja gitu, atau one identification number gitu kan. Ya betul. Terus jangan gak usah takut gitu. Walaupun NIK ini nanti menjadi basis pajak atau data pajak gitu kan, tidak semua orang yang memiliki NIK itu akan dipajakin gitu Kak. Apa saja nih syarat-syaratnya? Iya, syarat-syaratnya itu yang pertama kan dia harus terpenuhi subjektif dan objektifnya. Subjektifnya dia itu harus berumur 17 tahun Kak ya, 17 tahun ke atas. Dan yang satu lagi itu memiliki penghasilan. Sebenarnya itu sih kata kuncinya. Dan penghasilannya ini pun ada ketentuannya Kak. Apabila dia penghasilannya di bawah 500 juta, itu nggak dikenakan. Dan apabila penghasilannya itu di bawah penghasilan tidak kena pajak, itu juga tidak dikenakan. Jadi penghasilannya ini pun harus ditentukan, harus benar-benar orang yang mampu gitu Kak. Nah, itu ya sedikit terkait dengan NIK. Terus ada juga terkait dengan besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi pada saat upaya hukum. Jadi ini sebenarnya Kak, sanksi ini kan sangat ditakuti oleh wajib pajak gitu kan, karena terlalu besarnya sanksi yang diberikan oleh kantor pajak gitu. Jadi melalui peraturan yang baru ini, kita sudah merumuskan, udah membuat segmentasi gitu lah, klasifikasi terkait dengan sanksi gitu. Jadi sanksinya itu udah pasti diturunkan, jadi lebih kecil gitu. Jadi tidak memberatkan ya, banyak orang yang tidak mau mengurus pajak karena sanksinya begitu ya. Iya, kadang-kadang dia jadi bayar 2 kali lipat Kak. Betul. Nah, melalui peraturan yang baru ini udah ada dia ketentuannya, dan itu pun dibagi berdasarkan kepatuhan dia sendiri gitu. Contohnya gini Kak, nggak mungkin kita mempersamakan sanksi orang yang tidak mengerti dengan orang yang nakal gitu kan. Jadi kadang-kadang kan ada wajib pajak yang nggak terlalu ngerti terkait dengan pajak, baru dia lalai gitu, dengan orang yang memang ngerti tapi dia mencoba untuk menghindari gitu. Jadi itu sanksinya itu dibedakan. Nah, untuk mungkin sedikit rincian Kak ya, terkait dengan undang-undang yang lama, itu apabila ada pemeriksaan akan diberikan sanksi atau sanksi pemeriksaan namanya ya. Jadi ini kayak PPh kurang bayar, itu kan dikenakan 50% Kak. 50% dikenakan. Kayak PPh kurang dipotong pun 100%, dan banyak lah gitu kan. Nah, itu nanti bakal dikurangi, itu hanya sebesar sanksi bunga Kak. Sanksi bunga itu kiraannya itu cuma 0,1 gitu, yang sesuai dengan sanksi yang berlaku. Nanti sanksi bunga itu akan fluktuatif dia Kak, ada yang di atas ada yang di bawah gitu kan. Terus terkait dengan PPh dipotong tetapi tidak disetor, itu yang dulu 100% jadi 75%, ataupun PPN yang tidak dibayar atau kurang dibayar gitu kan, itu aturannya 100% dikurangi jadi 75% gitu. Terus terkait dengan upaya hukum ya, kadang-kadang kan ada beberapa wajib pajak yang dia itu tidak mau gitu menerima sanksinya gitu. Jadi dia tuh bisa dapat mengupayakan hukum ya, melalui keberatan, melalui banding, ataupun yang lebih tinggi gitu, peninjauan kembali ke mahkamah gitu kan, kalau memang dia nggak setuju gitu. Jadi kalau yang dulu itu ada aturan mengenai keberatan apabila dia kalah di putusannya, dia dikenakan 50%. Nah, nanti diturunkan lagi Kak, jadi yang dikenakan cuma 30%. Dan yang umpamanya banding itu kan lebih tinggi gitu tahapannya, ataupun peninjauan kembali, itu dikenakan 2 kali lipat Kak, 100% gitu. Nanti dikecilin lagi cuma 60%. Jadi orang-orang karena takut nanti sanksinya kalah dia kan, jadi sekarang udah dikecilin lagi gitu. Nah, jadi itu sedikit informasinya ya. Terus apalagi sih? Masih ada nih Kak. Terkait dengan pajak internasional ya, ketentuan yang baru juga. Jadi selama ini pajak internasional ini sangat abu-abu sekali di kita Kak, karena kan kita itu ada banyak negara tetangga ya. Nah, masalah perpajakannya pun belum diatur sedemikian rupa gitu. Nah, sekarang udah kita buat namanya asistensi penagihan Kak, penagihan pajak.
Jadi nanti kita bisa kerjasama dengan negara-negara yang umpamanya nih kakak punya aset di luar negeri gitu kan. Nanti kita bisa bekerja sama dengan luar negeri yang bersangkutan untuk menagih aset yang punya kakak apabila kakak memang terutang gitu kan. Kadang-kadang kan banyak yang disembunyikan gitu kan. Iya, betul. Apalagi kan orang kaya biasanya menyembunyikan hartanya dengan di negara lain Di gitu luar kan. ya, iya. Iya. Jadi itu bisa kerjasama dan begitu juga nanti negara lain itu bisa nanti kerjasama dengan kita meminta bantuan gitu biar kita membantu negara lain untuk pemajakannya. Terus ada juga kak namanya mutual agreement procedure. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang tadi saya bilang yang dia belum diatur secara rinci gitu kan terkait dengan materialnya, terkait dengan kasus dia kan kasus itu banyak kak. Nah terkait dengan kasus ini apabila dia udah diputus hakim, udah hakim yang paling tinggi lah memutuskannya kan, dan belum final dia kak, ternyata masih ada beberapa kasus-kasus yang belum selesai, belum clear dia gitu kan. Nah nanti dibuka sesuatu mutual agreement prosedur, itu kayak perundingan kak. Jadi negara kita dengan negara luar itu bisa berunding gitu. Hasil itulah yang menjadi patokan dari MAP itu sebenarnya, mutual agreement itu. Yang namanya kan agreement gitu kan, persetujuan, perundingan gitu. Mungkin itu saja sih yang penting untuk yang internasional. Terus ada juga nih kak, terkait dengan kuasa wajib pajak. Nah ini kita juga sudah jabarkan terkait dengan kuasa wajib pajak ini. Jadi kuasa wajib pajak ini kak, untuk keadilan dan kepastian hukum, kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda 2 derajat. Jadi ini kak sebenarnya intinya, kadang-kadang kan kuasa wajib pajak ini nggak bisa kita berikan kepada orang sembarangan gitu kan, untuk mewakili orang itu gitu. Jadi sekarang itu apabila dia berhubungan dengan keluarga, baik sedarah maupun ke samping ipar, ataupun mertua, itu sekarang bisa kak jadi kuasa wajib pajak, bisa mewakilkan kalau ke kantor pajak gitulah. Oke. Jadi orangnya nggak perlu langsung gitu ya? Iya, tapi pakai surat kuasa namanya. Surat kuasa. Soalnya selama ini agak susah menentukan surat kuasa itu. Ataupun kalau orang lain kak, setidaknya dia itu bisa paham gitu, apa memiliki kompetensi terkait dengan perpajakan atau keuangan gitu. Dan yang terakhir kak terkait dengan ketentuan hukum itu, terkait dengan penegakan hukum pidana itu kak. Nah pidana ini kan kak, banyak kita temui bagi orang-orang yang agak bandel ya, maksudnya dia nggak mau bayar tapi asetnya banyak gitu kak. Nah ini sangat banyak sekali kasusnya ya kak. Mungkin kalau kita gali ada banyak gitu. Contohnya aja gini kak, umpamanya ada wajib pajak ya, dia itu nggak mau bayar kak, padahal dia udah punya aset banyak, udah adalah objek pajaknya yang harus dibayar gitu kan. Nah dia tuh nggak mau sampai kepada ranah pidana gitu, ranah pidana kan, pidana di perpajakan. Nah ini nanti ada namanya penyidik pajak kak. Jadi penyidik pajak ini udah diberi keleluasaan untuk menyita lebih awal kak, menyita lebih awal terkait dengan aset yang dia miliki. Jadi nggak kayak yang lama-lama kan, yang lama-lama yang penting putusan dulu baru disita. Nah efek dari itu apa, hasil yang mau disita itu nggak ada lagi, udah disembunyikan nggak, udah disembunyikan. Jadi ini yang awal ini disimpan dulu, disita dulu, baru melihat putusan hakim. Nah kalau yang dulunya kan lebih fokus kepada menghukum orangnya gitu. Jadi intinya kak sebenarnya pidana ini melalui peraturan yang baru ini kita itu lebih fokus bagaimana uang itu masuk ke kas negara, bukan fokus menghukum orang lagi. Terserahlah dia mau bayar pajak atau enggak, atau nakal gitu kan. Yang penting kita mengupayakan agar uang yang sudah dirugikan untuk negara itu bisa masuk lagi. Soalnya yang selama-lama ini dia lebih fokus dikurung, dipenjara dan sebagainya. Sehingga kan dikurung itu bisa menebus harga yang sanksi dia kak. Jadi sanksinya itu jadi kurungan gitu. Jadi sekarang kita itu nggak mau lagi kurungan itu, nggak terlalu penting lah gitu. Kita lebih penting uangnya itu masuk ke kas negara gitu. Mengembalikan yang harusnya dia bayar itu ya? Iya, nggak fokus lagi untuk menghukum orangnya kak. Gitu kak, untuk yang ada 5 lah ketentuannya yang paling umum gitu kak.
Nah, mungkin masih ada lagi yang akan disampaikan nanti ya, tapi kita dengerin dulu deh lagu yang berikut ini. Kita akan bincang-bincang lagi bersama Bang Abdul dan Kak Vina nantinya. Tapi sahabat Star FM, buat kamu harus selalu menyimak ya apapun yang disampaikan nih, karena nanti kita akan menyampaikan kuis dan ada tiga merchandise ya untuk dibagi-bagikan untuk kamu. Jadi sahabat Star FM jangan kemana-mana, tetap di sini aja.